Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identifikasi dan analisis video kasus pelanggaran nasionalisme oleh Dwi Wulan Rahmasari, Angkatan 44, Kelompok 3. Berikut ini video kasus pelanggaran nasionalisme di lingkungan ASN. Polda Metro Jaya masih mendalami kasus yang melibatkan dosen Institut Pertanian Bogor atau IPB, Abdul Basit, terkait dugaan rencana kerusuhan di tengah aksi Mujahid 212. Polisi telah menetapkan 9 tersangka dugaan merancang kerusuhan saat aksi Mujahid 212 yang melibatkan dosen IPB, Abdul Basit. Hingga kini Polda Metro Jaya masih mendalami kasus ini dengan meminta keterangan sejumlah pihak. Dari 9 tersangka yang sudah kita sampaikan di minggu lalu, penyidik Polda Metro saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang. Nanti dalam waktu dekat kita akan sampaikan hasilnya seperti apa. Dari pengembangan kasus itu, kan dari 9 ini sudah dilakukan pendalaman, lalu kemudian timbul mungkin beberapa nama yang lainnya dan itu sedang dilakukan pemeriksaan. Jelasnya secara lengkap kita akan sampaikan nanti kalau sudah ada hasil dari penyidikan. Ditangkapnya seorang dosen IPB oleh Polda Metro Jaya terkait kepemilikan bom molotov di rumahnya ketika penangkapan ditanggapi oleh Himpunan Alumni IPB. Mereka menyatakan hal itu hanya tindakan perorangan, bukan secara keseluruhan. Himpunan Alumni IPB mengimbau kasus itu tidak digeneralisasi dan tidak perlu adanya deradikalisasi. Mengatakan paham radikal, deradikalisasi. Saya sejujurnya tidak terlalu setuju ya dengan statement itu. Karena kalau kita bicara deradikalisasi, berarti kan sudah banyak benih-benih radikal, sudah mewabah atau menjamur gitu. Baru ada upaya deradikalisasi. Nah, kalau satu atau dua contoh katakanlah seandainya ini pun terjadi atau ini pun benar ya, tentu kita menunggu proses hukum. Kan kita tidak bisa mengatakan institusinya sudah banyak sekali benih-benih radikal. Sebelumnya Abdul Basit ditangkap di kawasan Tangerang 28 September lalu. Saat diamankan di kediamannya, Abdul Basit terbukti menyimpan 28 bom molotov yang diduga akan diledakkan saat aksi Mujahid 212. Selamatkan NKRI pada Sabtu 28 September lalu. Berikut penyebab yang terjadi dari video tersebut, yaitu adanya kepentingan golongan untuk melawan pemerintah. Selain itu, dampak yang dapat terjadi dari video tersebut yang pertama adalah 1. Penyebaran radikalisme yang semakin meluas. Yang kedua, menurunnya sikap cinta tanah air. Yang ketiga, rusaknya fasilitas setelah kerusakan. 4. Kurangnya profesionalisme sebagai ASN. Solusi yang dapat diterapkan yaitu diantaranya 1. Penanaman nilai karakter sejak dini. 2. Untuk pihak penanggung jawab harus membatasi penambahan jumlah massa ketika demo. 3. Lebih waspada dan berhati-hati ketika menerima informasi terlebih tentang ujaran kebencian terhadap pemerintah. 4. Tidak menyebarkan berita kebohongan atau hoax. Yang kelima, selalu menerapkan nilai-nilai dasar nasionalisme yang ada di Indonesia. Demikianlah video analisis nasional dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya.